Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya, Zuma Herbal. Nah, teman-teman, sudah sarapan belum? Pagi ini saya mau sarapan. Sebelum sarapan, saya mau minum kopi. Ini saya makainya ini 2 sendok peres ya, atau 1,5 sendok. Ini kopi diet ya teman-teman, rendah karbo. Nah ini kan belum manis ya. Ini mau saya kasih gula stevia 2 tetes saja. Bismillah. Nih baru 1 tetes juga sudah enak sih. Oke, udah jadi. Nunggu dingin dulu baru diminum. Saya juga punya kue. Ini kemarin bikin cookies, cuman dia melempem ya, nggak bisa krius-krius. Karena itu bahannya tuh dari tepung almond. Nah, sebenarnya saya tuh banyak banget ya teman-teman yang pesen kue kering. Cuman saya tuh nggak pede, karena apa? Karena dia tuh nggak bisa krias-krias gitu loh. Jadi nggak kayak kue kering pada umumnya yang terbuat dari terigu. Jadi dia itu ya gini, ini padahal sudah ini sudah kayak mau gosong ya, tapi nggak gosong sih. Tuh kan? No, nggak bisa, dia nggak bisa krias-krias teman-teman. Resepnya banyak ya. Resepnya banyak di YouTube saya yang belakang. Kalian scroll aja ya ke belakang. Oke teman-teman, saya akan membuat sarapan yang rendah karbo. Bentar ya, saya minum dulu. Bismillah. Jadi sebenarnya kita ngobrol lagi ya masalah penyembuhan diabetes tanpa obat kimia. Saya alhamdulillah saya berani loh, sama sekali saya tidak minum obat kimia teman-teman. Ya memang sih saya ada herbal-herbal ya, tapi itu sebenarnya minum herbal aja itu juga nggak bisa diabetes sembuh itu. Itu harus dibarengin dengan pola makan. Jadi masih banyak banget orang yang tidak mengerti bagaimana menyembuhkan diabetes, bagaimana menurunkan gula darah dengan permanen. Nah itu masih banyak banget. Makanya dokter sendiri juga sudah bilang kan, kalau nggak bisa sembuh diabetes itu harus minum obat seumur hidup. Ya emang benar, karena pankreas itu kalau sudah rusak itu susah. Tapi kalau masih dini dengan pola makan yang baik, lama-lama organ-organ kita itu insya Allah bisa membaik kembali. Nah itu keyakinan saya di situ. Nah sekarang ini saya memang berusaha bagaimana teman-teman saudara kita itu yang sakit diabetes itu jangan sampai parah, sampai borok gitu loh kakinya. Karena memang begitu ya teman-teman. Kenyataannya itu semua orang yang sudah diabetes bertahun-tahun, lama nggak sembuh-sembuh sampai 15 tahun, 10 tahun tanpa pengobatan yang benar. Nah itu biasanya kakinya apa itu luka, kemudian luka itu nggak bisa sembuh, kemudian diamputasi. Nah makanya dari itu sebelum, mudah-mudahan jangan ya, naudzubillah min dzalik, sebelum kena seperti itu, ini saya kasih tahu caranya bagaimana makanan sehari-hari supaya gula darah kita itu bisa turun normal. Enak-enak kok, nggak usah takut ya. Makanan kita tuh sama dengan orang-orang biasa. Sayur lodeh boleh, sayur sop boleh, sayur asem boleh, ikan kembung boleh, ikan ayam boleh, ikan bakar boleh, hewani semua boleh. Yang penting tidak ada gulanya. Nah gula itu tersembunyi ya, ada di tepung-tepungan, di nasi. Nasi itu karbohidratnya tinggi teman-teman ya. Jadi kalau bisa itu hindari nasi. Kalau belum bisa ya dikurangin lah. Misalnya sehari 2 sendok aja, itu masih bisa ya.
karena jatahnya orang yang ingin sembuh dari diabetes. Kalau menurut pengalaman saya, pasien-pasien saya yang gula darahnya itu tadinya 700, 500 itu alhamdulillah bisa turun normal. Nah, itu mereka konsumsinya itu sehari kira-kira karbonya itu 30 gram. Nah, seperti apa karbohidrat 30 gram itu? Bentuknya seperti apa kalau di masakan kita, di menu kita itu seperti apa gitu ya. Nah, ini realisasinya ya. Pagi ini saya ngasih contoh ini menu sarapan. Nah, mari kita hitung ya teman-teman. Ini buat bapak-bapak yang mau ngantor, saya rasa ini sudah cukup kenyang. Ditambah secangkir ini ya, kopi cappuccino diet low karbo. Kalau masih kurang kenyang ya nanti ada camilan siang itu ada, tapi tetap dari makanan yang rendah karbo. Nah, sekarang ini mari kita hitung. Ini tahu ini 100 gram ya, segini. Kita timbang ya, kalau yang punya timbangan timbang, kalau nggak punya ya dikira-kira aja lah. Kemudian kol ini tadi 100 gram juga. Dan ini cabai nggak saya hitung ya, sebenarnya cabai juga ada loh karbonya ya. Daun bawang juga ada, tapi karena mereka itu mengandung serat, jadi nggak saya hitung. Karena serat itu menghalangi penyerapan karbo di dalam tubuh kita. Jadi masih aman gitu ya. Kemudian telur ini 2, boleh ditambah lagi ya, 1 lagi boleh, 3. Nah, telur ini karbonya per 1 butir itu hanya 0,5 gram. Jadi kalau kita makan nih pagi ini ya, mari kita hitung. Ini 1 gram ya, 2 biji ini karbonya 1 gram. Karbo itu sama dengan gula ya teman-teman ya, karena karbo itu adalah gula. Kemudian ini tahu ini 2 gram juga. Oh maaf, ini telur 1 gram ya, karena per satunya ini 0,5. Jadi kalau 2 berarti 1 gram. Dan ini 2 gram. Ini enggak sampai 2 gram teman-teman, 1,9 gram. Kemudian ini kol ini sebenarnya kalau 100 gram itu sekitar 4 gram karbonya. Tapi karena dia tuh seratnya tinggi, jadi ini enggak saya tulis 4 ya, ini saya hitung 2 gram aja karena dia ada serat. Jadi serat itu melindungi penyerapan gula gitu ya. Oke, jadi kalau kita total semuanya ini hanya 4 gram ya kan. Ini 2, 3, ya katakanlah 2 lah ya. Ini 2, 1 berarti 3 tambah 2 berarti 5 ya, 5. Nah, misalnya kalau Anda kasih tepung terigu 1 sendok makan itu karbonya itu 7 gram teman-teman, 7 sampai 8 gram karbohidratnya, jadi tinggi. Jadi nggak usah lah ya, apakah dia itu membuat lezat? Saya rasa tidak juga ya. Nah, apa dong alternatifnya apabila Anda itu kepengen kenyal-kenyal gitu ya? Bisa, ada alternatif yaitu tepung tapioka bisa. Nah, itu tepung tapioka itu per 100 gram itu hanya 22 gram. Jadi kalau 1 sendok makan itu hanya 2 gram. Jadi kalau ini ditambah tepung tapioka itu 2 gram, itu menjadi 7 ya karbohidratnya. Oke teman-teman ya, sudah tahu ya. Jadi ini aman banget buat sarapan. Misalnya ini kurang banyak nih, kalau buat bapak-bapak kurang kenyang, boleh tambahinnya telur aja ya, jangan tepung. Telurnya ini boleh tambahin 1 atau 2. 2 telur ini hanya 1 gram. Nah, sekarang mari kita masak. Ini kita hancurin ya tahunya. Nah, ini bumbunya ini suka-suka Anda ya. Misalnya mau dikasih roiko boleh, kasih micin juga boleh. Untuk orang diabetes itu tidak apa-apa micin ya, tapi saya nggak pakai ya teman-teman. Saya punya apa itu kaldu itu loh, chicken kaldu ayam itu yang merek Knorr itu loh, itu lumayan sih, itu enak dan MCG nya itu nggak terlalu tinggi ya.
Jadi ini tahu kita becek-becek, lalu telur kita pecahin. Nah, terus kita aduk-aduk. Nah, kolnya dulu ya, kita potong-potong dulu. Pisaunya terlalu kecil nih, jadi nggak enak. Terus kita taruh di sini. Ini cabenya saya kasih 3 aja ya. Kalau Anda suka pedas ya boleh, silakan aja ditambahin cabai. Ini saya punya bumbu ya teman-teman, bumbu dasar. Saya kasih 2 sendok teh ya. Ini bumbu dasar terbuat dari bawang merah, bawang putih, kemudian penyedap rasa, lalu saya tumis, lalu saya simpen di kulkas. Sewaktu-waktu make gampang. Saya kasih tenor ya, setengah sendok teh penyedap rasa, ini enggak saya kasih garam karena bumbu dasar ini sudah mengandung garam. Nah, ini boleh ditambahin bumbu suka-suka Anda ya, misalnya mau dikasih ketumbar dan lain-lain, silahkan aja. Yang penting jangan ditambahkan tepung terigu ya. Untuk makanan diet yang rendah karbo itu jangan pakai terigu karena terigu tinggi gulanya ya teman-teman. Nah, ini kita aduk-aduk rata. Kayaknya ini telurnya emang kurang ya, jadi ini mau saya pecahkan satu lagi. Ini telurnya saya tambahin ya, jadi 3 ya. Jadi ini 3 butir. Ini karbonya masih tetap ya, masih tetap 5,5 kalau tanpa tepung. Kalau ditambahin tepung kanji menjadi 7,5. Nah, bumbunya juga saya kasih lagi dong, kan tambah telur tadi. Boleh tambahin lada ya teman-teman, lada, ketumbar, silahkan. Oh iya, tepungnya saya kasih tepung ya. Ini segini aja nih ya, ini 10 gram ya teman-teman. Tepung tapioka, mereknya suka-suka. Kita aduk kembali. Ini nggak usah dikasih air ya, karena sayuran itu nanti kan berair. Ya udah gini aja, didiamkan 15 menit.
biar meresap bumbunya, baru kita goreng. Nah teman-teman, ini tadi saya udah tes rasa, kurang asin dikit, udah saya tambahin. Sekarang udah enak. Ini saya masukin separuh dulu aja. Ini kita goreng dengan minyak yang agak banyak ya, dan apinya sedang aja. Nah teman-teman, ini sudah mateng. Ini saya goreng separuh ya, jadi ini masih ada lagi nih tuh. Jadi kayak gitu itu sebanyak ini itu boleh kita makan satu orang ya, boleh banget. Ini untuk sarapan bisa, atau untuk bekal ke kantor bisa banget. Jadi makanan kita itu enak-enak ya teman-teman. Yuk kita incipin. Tapi ini masih panas ya. Bismillah. Enak. Nah teman-teman, bagi anda yang belum subscribe, silahkan subscribe, kemudian tekan tombol lonceng agar bila saya membuat video-video yang baru, anda akan senantiasa bisa mengikutinya. Nah semoga bermanfaat. Dadah.